Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa pada acara webinar Kusuma. Kurangi diselenggarakan oleh jejaring pasca panen untuk gizi Indonesia dengan dukungan dan kerjasama dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Persagi, ARPI, GEN, dan juga Ibu semuanya. Untuk segera memulai acara ini kita akan laksanakan selama 2,5 jam, dari jam 1 hingga jam 4. Kita hari ini sudah kedatangan narasumber yang juga sangat kompeten yang akan bersama-sama membahas mengenai pengetahuan mutakhir dan praktik baik pemberian ASI. Tema kita adalah Ibu Sehat Kuat, Bayi Sehat Kuat dan Cerdas. Untuk memulai acara, kita mulai saja dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Sunan Hadi Purnomo, Ketua Jejaring Panen untuk Gizi Indonesia. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Bapak Sunan, kami informasikan ini adalah webinar pertama dan rencananya akan dilakukan setiap bulan oleh Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia. Webinar ini kita rekam dan kemudian bagi teman-teman yang merupakan peserta bisa mendapatkan sertifikat dengan SKP dari Persagi. Nanti diharapkan teman-teman bisa mengisi daftar hadir yang ada di link chat Zoom. Dan sementara kita berdiskusi, jika teman-teman punya pertanyaan, silakan dituliskan di chat, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Untuk Bapak Ibu panelis, kami persilakan untuk menghidupkan videonya. Kami informasikan bahwa kita memiliki 4 orang panelis yang sangat kompeten, yaitu Ibu Dr. Dian Dipo, SKMMA. Beliau adalah Direktur Gizi Masyarakat dari Kementerian Kesehatan. Beliau akan berbagi dengan kita terkait dengan dukung menyusui untuk bumi yang lebih sehat. Bumi yang lebih sehat ini merupakan tema dari World Breastfeeding Week yang sedang kita rayakan saat ini, yaitu Pekan Menyusui. Pekan Menyusui ini diinisiasi oleh WHO dan juga UNICEF sejak tahun 1992. Jadi ini sudah 28 tahun kita merayakan yang namanya Pekan Menyusui. Setelah Ibu Dian nanti akan diisi oleh Ibu Dr. Elizabeth terkait dengan pengetahuan mutakhir dan praktik pemberian ASI. Pengalaman dari ruang praktik Ibu Elizabeth adalah Ketua Satuan Tugas Ikatan Dokter Anak Indonesia. Setelah Dr. Elizabeth akan disusul oleh Bapak Nurfi Afriansa. Beliau adalah Departemen Riset dan Pengembangan DPP Persagi. Beliau akan berbagi kepada kita tentang riset mutakhir, pola makan ibu menyusui, konsentrasi DHA-ASI, dan status gizi bayi. Dan terakhir akan ada Bapak Insinyur Hasanuddin Yasni MA. Beliau adalah Dewan Pengawas JP2GI. Beliau juga merupakan Ketua Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia. Beliau akan berbagi kepada kita tentang urgensi ketersediaan fasilitas penyimpanan ASI dan inovasi produk pangan dan upaya untuk optimalisasi pemberian ASI. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa mulai dengan presentasi pertama dari Ibu Dian Dipo. Kepada Ibu Dian kami persilakan. Terima kasih Bu Moderator, Bu Rahmi. Saya akan menyampaikan kegiatan dukung menyusui untuk bumi yang lebih sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga yang mengikuti acara ini dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat menerima informasi yang berharga ini dengan baik. Pada kesempatan webinar ini juga saya akan menyampaikan mengenai dukungan menyusui untuk bumi yang lebih sehat dalam rangka Pekan Menyusui Sedunia tahun 2020, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator. Slide-nya bisa dibantu? Slide berikutnya. Jadi ini adalah sistematika
penyajiannya, situasi masalah gizi di Indonesia, kemudian pekan menyusui sedunia tahun 2020, praktek menyusui sebagai upaya menyelamatkan bumi, dan praktek menyusui di masa pandemi. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Sebagaimana kita ketahui, hasil riset kesehatan sebelumnya ya, slide sebelumnya. Yang kita ketahui hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan proporsi stunting kita sebesar 30,8%, menurun jika dibandingkan tahun 2013, dan juga menurun jika dibandingkan lagi dengan tahun 2019 yang 27,7%. Walaupun menunjukkan kecenderungan menurun, namun masalah stunting masih merupakan masalah gizi secara nasional, karena masih di atas batas ambang masalah kesehatan masyarakat, yaitu masih di atas 20%. Di sini disebutkan bahwa 1 dari 3 balita kita masih menderita stunting. Prevalensi stunting di tingkat provinsi juga masih sangat tinggi. Sebanyak 2 provinsi memiliki prevalensi stunting di atas 40%. 18 provinsi memiliki prevalensi stunting sebesar 30-40%, dan 13 provinsi memiliki prevalensi stunting 20-30%. Dan hanya DKI Jakarta yang memiliki prevalensi stunting kurang dari 20%. Pada dasarnya, stunting itu dapat dicegah dengan memastikan kesehatan yang baik dan gizi yang cukup pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Dengan pemberian makanan bayi dan anak yang berkualitas, yang tepat dimulai dari saat inisiasi menyusui dini, kemudian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang tepat, dan menyusui dilanjutkan hingga 2 tahun, itu dapat meningkatkan kelangsungan hidup dan mendukung anak untuk tumbuh sehat, berkembang secara optimal, sudah dipastikan, tidak diragukan lagi, sehingga pemberian ASI akan meningkatkan kualitas kesehatan anak secara jangka panjang. Anak yang mendapatkan ASI dengan baik akan tumbuh dan berkembang dengan baik pula. Otaknya lebih cerdas dan akan sehat sepanjang hidupnya, karena ASI dapat menjauhkan anak dari penyakit infeksi seperti diare, kemudian alergi dan sebagainya, hingga mencegah kegemukan atau obesitas. Slide berikutnya. Ini adalah fakta tentang praktek menyusui, bahwa inisiasi menyusui dini di antara anak kurang dari 2 tahun, itu 57% dapat ASI dalam 1 jam pertama setelah lahir. 61% segera diletakkan di dada ibu, dan 60% terjadi kulit dengan ibu. ASI eksklusif pemberiannya sampai dengan saat ini dari data yang ada, separuh dari bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif. Namun median lamanya pemberian ASI masih sangat rendah, yaitu 3 bulan. Slide berikutnya. Ini adalah proporsi inisiasi menyusui dini pada anak umur 0 sampai 23 tahun, bahwa praktek pemberian makan bayi dan anak yang tepat dimulai saat inisiasi menyusui dini selama sekurang-kurangnya 1 jam masih mengalami tantangan. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, proporsi IMD pada anak umur 0 sampai 23 bulan telah mencapai 58,2%. Namun jika berdasarkan waktu, IMD yang dilaksanakan lebih atau sama dengan 1 jam, hanya sebesar 15,9%, artinya masih jauh dari harapan. Provinsi dengan proporsi IMD terendah adalah Provinsi Maluku Utara, sebesar 34,3%, dan tertinggi adalah DKI Jakarta, sebesar 74,1%. Slide berikutnya. Pekan menyusui sedunia, berbicara mengenai pekan menyusui sedunia tahun 2020. Slide berikutnya, bahwa tema pekan menyusui sedunia tadi juga sudah disampaikan oleh moderator, bahwa tema globalnya adalah World Breastfeeding Week tahun 2020 ini adalah support breastfeeding for a healthier planet. Sementara tema nasionalnya adalah dukung menyusui untuk bumi yang lebih sehat, dengan slogan menyusui, ibu terlindungi, anak kuat, dan bumi sehat. Hashtagnya menyusui sayangi bumi. Ini yang kita lakukan, maka itu teman-teman media naikkan hashtag tersebut supaya menjadi trending, dan informasi dukungan menyusui untuk bumi yang lebih sehat
dapat sampai kepada masyarakat luas. Fokus slide berikutnya, fokus Pekan Menyusui Sedunia tahun 2020 ini adalah slide berikutnya, penyelarasan kebijakan tentang menyusui dan PMBA, pemberian makan bayi dan anak terhadap Sustainable Development Goals. Hal tersebut selaras dengan tujuan nomor 11 tentang kota dan masyarakat berkelanjutan, tujuan 12 tentang aksi perubahan iklim, tujuan 14 tentang kehidupan di bawah laut, dan tujuan 15 tentang kehidupan di darat. Kemudian adalah memastikan kesehatan yang mendukung pemberian ASI dan memberikan konseling menyusui. Setiap petugas kesehatan dan konselor menyusui agar terus mendukung ibu dalam menyusui dengan memberikan konseling pada ibu hamil dan ibu menyusui. Yang berikutnya adalah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang dampak pemberian susu formula terhadap kerusakan lingkungan. Berbagai pihak agar terus mendukung keberhasilan menyusui dan juga ikut serta dalam mensosialisasikan dampak pemberian susu formula terhadap kerusakan lingkungan. Jadi seperti itu, maka fokus tema Pekan Menyusui Sedunia tahun 2020 ini adalah tentang bumi sehat. Selanjutnya, slide berikutnya, tujuan Pekan Menyusui Sedunia tahun 2020 ini ada 4, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang hubungan antara menyusui dan perubahan lingkungan atau perubahan iklim, memberikan atau menjadi pedoman bahwa menyusui sebagai keputusan yang cerdas untuk iklim, melibatkan individu dan organisasi untuk dampak yang lebih besar, dan mendukung kegiatan yang meningkatkan kesehatan dunia masyarakat melalui menyusui. Slide berikutnya yang kita akan bahas adalah mengenai praktek menyusui untuk bumi yang lebih sehat. Praktek menyusui yang optimal berikutnya ini adalah terjadi kontak kulit dengan kulit inisiasi menyusui dini pada 1 jam pertama kelahiran. Berikutnya menyusui secara eksklusif pada 6 bulan pertama kehidupan dan menyusui dilanjutkan hingga 2 tahun atau lebih dengan ditambah memberikan makanan pendamping ASI yang adekuat. Jadi seperti ini adalah praktek menyusui yang optimal, sehingga kita juga harus memperhatikan bagaimana agar praktek menyusui ini dapat dijalankan dengan baik sehingga hasil akhirnya adalah kesehatan anak kita menjadi kesehatan yang baik dan optimal. Berikutnya ini adalah fakta global. Fakta global ini menyebutkan dari Dionis tahun 2013 menyebutkan prevalensi stunting meningkat dengan cepat sampai dengan usia 24 bulan atau lebih, sehingga diperlukan penyelamatan dalam 1000 HPK. Di Lancet 2013 juga menyebutkan 45% kematian anak balita setiap tahun disebabkan kurang gizi termasuk menyusui yang tidak optimal. Di Lancet tahun 2011 menyebutkan tidak menyusui adalah berhubungan dengan kehilangan nilai ekonomi sekitar 302 miliar dolar setiap tahun atau sebesar 0 sampai 49% dari pendapatan nasional bruto. Sementara Pakta tahun 2013 menyebutkan bahwa investasi dalam pencegahan DBRR stunting dan meningkatkan IMG serta ASI eksklusif berkontribusi dalam menurunkan resiko obes dan penyakit kronis. Ini adalah fakta-fakta global kenapa kita mendorong untuk ibu terus memberikan ASI-nya kepada bayinya. Slide berikutnya adalah dampak yang diharapkan dari SDGs adalah keberlanjutan lingkungan dan memperhatikan ketahanan terhadap bencana. Ini juga dapat diasosiasikan dengan kemampuan adaptif saat menghadapi bencana karena produksi ASI tidak bergantung pada bantuan dan kondisi apapun. ASI murah, alami, terbarukan, dan tidak menghasilkan sampah. Seperti ini ya dampaknya terhadap SDG. Juga di dalam Lancet Breastfeeding Series 2016 juga disebutkan bahwa kontribusi ASI terhadap pola produksi dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab kepada lingkungan untuk mencapai tujuan pelestarian global perubahan iklim. Slide berikutnya, dampak tidak menyusui pada lingkungan, yaitu
makanan buatan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan dan emisi gas rumah kaca. Di Amerika, 505 juta kaleng, 86.000 ton logam, dan 364.000 ton kertas dari kemasan produk pengganti ASI tiap tahun berakhir di tempat penimbunan sampah. Setiap tahunnya ada 720.450 ton formula yang terjual di 6 negara Asia yang menghasilkan 2,9 ton emisi gas rumah kaca. Dan diperkirakan lebih dari 4.000 liter air dibutuhkan untuk memproduksi 1 kg bubuk susu pengganti ASI. Jadi ini ya dampak tidak menyusui terhadap lingkungan. Berikutnya adalah strategi meningkatkan cakupan menyusui, yaitu meningkatkan praktek pemberian makan bayi dan anak, membutuhkan intervensi yang komprehensif untuk membangun lingkungan yang kondusif bagi perempuan untuk menyusui. Global Strategy for Infant and Young Child Feeding telah menguraikan semua bidang dan subjek untuk melindungi, mempromosikan, dan mendukung menyusui. Hal ini penting untuk dicatat bahwa untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, tindakan multisektoral diperlukan dan penerapan beberapa intervensi secara terpisah tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Ini adalah strategi yang diharapkan untuk meningkatkan cakupan menyusui, yaitu mempunyai kebijakan dan perencanaan koordinasi program menyusui, melakukan perlindungan ibu dalam praktek menyusui, menerapkan kode internasional pemasaran produk pengganti ASI, mengembangkan dukungan komunikasi dan informasi, melaksanakan pelayanan kesehatan dan gizi, mendukung kelompok ibu dan masyarakat yang berada di luar jangkauan, menginisiasi pembentukan rumah sakit sayang ibu, dan melaksanakan pemberian makan bayi dan anak dalam situasi dan wilayah bencana. Demikian, ini berikutnya, slide berikutnya adalah praktek menyusui di masa pandemi. Rekomendasi global menyebutkan ibu dengan COVID-19 dapat terus menyusui dan memberikan ASI kepada bayinya. Hal ini dilatar belakangi fakta bahwa sampai saat ini belum ada bukti transisi vertikal dari ibu ke janin. Pada studi yang dilakukan ditemukan SARS-CoV-2 dalam ASI ibu yang terkonfirmasi positif COVID-19. Seorang ibu dapat terus menyusui dan memberikan ASI pada bayinya dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan infeksi COVID, yaitu dengan selalu menggunakan masker pada saat kontak dengan bayinya dan saat menyusui, cuci tangan sesering mungkin, terutama sebelum dan sesudah menyentuh bayinya, kemudian rutin membersihkan permukaan yang disentuh dan edukasi tentang menyusui aman pada masa pandemi ini. Slide berikut ini adalah KIE berupa poster yang dikeluarkan Direktorat Gizi tentang pentingnya ASI untuk bayi pada masa pandemi dan ibu menyusui yang sedang diisolasi mandiri saat pandemi COVID. Dan ini bisa diakses di QR Code Direktorat Gizi. Berikutnya, mengimbau untuk keberhasilan menyusui, maka dihimbau kepada semua pemangku kepentingan untuk mempromosikan dan meningkatkan akses layanan yang mendukung untuk melanjutkan praktek menyusui melalui memprioritaskan program dan layanan menyusui, konseling menyusui pada tenaga terlatih, konseling menyusui oleh tenaga terlatih, mengakhiri promosi produk pengganti ASI, dan inisiatif rumah sakit sayang ibu. Seperti itu, dan hal-hal yang harus diperhatikan adalah slide berikutnya. Untuk mendukung praktek menyusui diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Semua pemangku kepentingan perlu berinvestasi, bisa berinvestasi dalam penyediaan akses konseling menyusui. Pengusaha perlu menciptakan lingkungan kerja ramah menyusui. Konseling menyusui oleh tenaga terlatih terbukti meningkatkan cakupan menyusui. Dan fasilitas pelayanan kesehatan memastikan pelaksanaan 10 LMKM pada rumah sakit sayang bayi. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga paparan ini
dapat dipahami dan bermanfaat untuk semua peserta. Sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dian atas presentasinya. Ibu Dian telah menjelaskan kepada kita apa sih yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung menyusui untuk bumi yang lebih sehat lagi. Ibu Dian, boleh izin ada pertanyaan dari peserta. Nanti kami akan bacakan beberapa pertanyaan. Dan bagi Bapak Ibu peserta, silakan mengisi, membuat pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat, nanti biar bisa langsung dibahas oleh panelis kita. Ibu, ini ada pertanyaan dari Ibu Azizah dari Tegal. Ibu Azizah bertanya, bagaimana caranya memberi konseling kepada orang tua dengan kasus stunting dan dia berasal dari kelompok menengah ke bawah. Mungkin bisa langsung dijawab Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya gini, di lapangan sebenarnya ada juga konselor menyusui yang ahli di dalam bidangnya, yang tahu situasi dan dari lingkungan sekitarnya, sehingga memang bisa saja ditanyakan kepada konselor, atau memang seperti kita ketahui, ketika kita melakukan edukasi tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Pasti membutuhkan proses, dan untuk mengetahui dan memberikan konseling kepada ibu untuk memberikan ASI-nya itu juga membutuhkan proses. Jadi tidak semudah itu, karena berbagai pemahaman dari ibu-ibu yang menyusui ini banyak hal yang menjadi latar belakang kenapa dia tidak memberikan ASI-nya kepada bayi. Jadi banyak hal. Nah, dari situ ketika diketahui permasalahannya, tentunya dari situlah masuk bagaimana pemecahan masalah ini dilakukan. Begitu, Bu Rahmi. Terima kasih, Bu Dian. Ini juga ada pertanyaan, Bu. Ini kan kita sedang ada pada masa pandemi COVID. Tadi Bu juga sudah menyampaikan sedikit bahwa di masa COVID pun sebenarnya ibu-ibu masih bisa menyusui. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Lutfia. Bagaimana jika ibu menyusui dengan positif COVID-19 dengan gejala berat? Dia boleh menyusui nggak sih, Bu? Kalau tidak, apa yang harus dilakukan? Langkah-langkahnya seperti apa? Baik, sebenarnya kita juga tadi sudah saya sampaikan bahwa di kita juga ada edukasi menyusui yang bisa digunakan untuk bahan dalam melakukan konseling menyusui. Saat ini memang untuk menyusui tadi sudah disampaikan bahwa seperti kita ketahui belum ada bukti bahwa seorang ibu yang positif COVID tidak menularkan infeksi kepada yang sudah ada seperti itu. Maka untuk selanjutnya adalah tinggal bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada ibu, sebenarnya lebih aman menyusui, juga memberikan ASI, atau jika memang akan tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan di sini juga jika saya tidak salah, Yohmi yang juga bisa trik, karena beliau biasa bertemu dengan ibu dengan bermasalah dalam menyusui, bisa memberikan trik-trik yang bagaimana permasalahan pemberian ASI pada bayinya. Terima kasih Bu Dian. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian nanti juga di sesi berikutnya dengan Ibu Dr. Elizabeth kita akan sharing tentang bagaimana terkait dengan cakupan ASI di Indonesia. Kenapa sih cakupan ASI di Indonesia 60-70, tapi kemudian ternyata naik turun. Bahkan sekarang ibu-ibu atau yang memberikan ASI itu tidak sampai 50%. Ini kenapa dan apa yang bisa dilakukan, Bu? Terima kasih. Baik, banyak hal sebenarnya yang melatar belakangi kenapa cakupan. Salah satu diantaranya adalah promosi susu formula yang membuat ibu-ibu beralih untuk memberikan pengganti ASI daripada memberikan ASI-nya. Sehingga ini sudah diatur peraturan nomor 31 tahun
di nomor 33 tahun 2012 tentang praktik menyusui. Jadi memang sudah ada juga sanksi buat produsen susu jika memulai untuk bayi di bawah 6 bulan. Jadi memang setelah kita mengetahui kenapa permasalahan-permasalahan ini timbul, melakukan di dalam peraturannya, sehingga kita juga membuat peraturan-peraturan seperti itu. Dan saat ini pun kalau kita bahwa sudah banyak kelompok-kelompok pendukung ASI. Ada ibu, ada juga ayah ASI. Yang bukan mendukung pemberian ASI pada ibu. Beberapa waktu yang lalu terkait dengan Pekan Menyusui Sedunia ini juga telah diluncurkan modul untuk ayah ASI. Sehingga nanti akan lebih cenderung harapkan orang lebih suka menyusui. Bu Rahmi. Terima kasih Ibu Dian. Ini pertanyaan yang masuk ke kita cukup banyak Ibu Dian. Ternyata interest terkait masalah ASI ini cukup besar. Nah, banyak pertanyaan yang masuk ini Bu, misalnya dari Medan, dari NTT, dari Momere juga terkait dengan COVID dan imun. Ini kalau misalnya tadi Ibu mengatakan bahwa paling aman sebenarnya memberikan ASI. Tapi kalau kondisi orang tua atau ibu menyusui ini imunnya sudah turun, bagaimana Bu? Terus kemudian kemana orang tua yang dengan positif COVID ataupun dengan punya gejala COVID ini bisa berkonsultasi untuk menanyakan boleh nggak sih anaknya dikasih ASI begitu? Sebenarnya seperti tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kan ada konselor ASI di sekitar kita, banyak di sekitar kita. Di setiap provinsi sudah ada konselor ASI dan bisa dilakukan juga dengan janji temu untuk melakukan konseling mengenai menyusui. Jadi tadi disampaikan bahwa pemberian ASI pasti dapat meningkatkan imunitas bayi. Jadi kandungan ASI itu sendiri itu adalah kandungan zat-zat gizi yang secara subhanallah ya, ternyata sampai usia 6 bulan itu dapat memenuhi kebutuhan zat gizi bayi. Artinya tidak perlu tambahan zat gizi lain. Walaupun ibunya misalnya terdampak COVID, tapi kan air susunya enggak, gitu kan? Air susu itu tetap mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi. Jadi tidak usah khawatir untuk memberikan air susunya kepada bayi karena sebenarnya COVID itu menular dari droplet, bukan dari ASI. Jadi kalau ibu menyusui dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, maka semuanya dapat dijalankan dengan baik. Oke, baik. Oh ya, Bu Remi, kalau memang ada pertanyaan, kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang memerlukan jawaban, nanti ada teman-teman yang membantu menjawab di question and answer, Bu Rahmi. Terima kasih banyak Ibu Dian. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Dian, Bapak Ibu peserta webinar sekalian.